Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Trawulan, Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Trawulan yang kami hormati juga, anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan, baik kelas 7, 8 maupun 9 dimanapun berada yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan, sekaligus mengikuti kegiatan pesantren Ramadan online SMP Negeri 1 Trawulan dalam keadaan sehat walafiat. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua keluarga besar SMP Negeri 1 Trawulan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan kelas 7, 8, 9 dimanapun berada yang sangat kami cintai. Pada pertemuan kita kali ini kita mulai membahas materi yang terdapat pada buku pesantren Ramadan dan pantauan amaliyah siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan. Untuk itu silakan kalian semua dimanapun berada, baik di rumah maupun di musola, sambil menunggu sholat duha, dibuka buku materi pesantren Ramadan pada bab yang pertama. Anak sekalian yang sangat saya cintai, materi yang pertama tentang akhlak. Akhlak. Apa akhlak itu? Akhlak adalah suatu perbuatan dalam bentuk ucapan, tingkah laku, ataupun keyakinan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak itu perbuatan, ucapan, perbuatan, maupun sikap dan akidah seseorang. Sekarang, apakah kalian semua ini sudah mempunyai akhlak? Nah, kalau manusia dalam kehidupannya itu tidak terlepas dengan apa yang dinamakan akhlak. Namun kita harus tahu bahwa akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, atau yang biasa disebut dengan akhlakul karimah. Yang kedua ada akhlakul mazmumah, perilaku yang tercela. Untuk itu pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Anak-anak sekalian, terlebih dahulu bahwasanya akhlak itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita berakhlak kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, maupun berbuat baik kepada lingkungan. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak kita kepada Allah? Yang pertama adalah kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai dimanapun kalian berada, setiap hari, setiap saat kita semua diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Namun ibadah kepada Allah ada beberapa macam. Ada kalanya ibadah makhdhah, ibadah fardu seperti sholat 5 waktu, seperti berpuasa pada bulan Ramadan. Ini termasuk kewajiban kita sebagai umat manusia untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Yang kedua, ada ibadah yang dalam bentuk ghairu makhdhah, ibadah yang tidak tercover di dalam bentuk ibadah. Namun ibadah ghairu makhdhah ini suatu ibadah yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam bentuk apapun. Contohnya, kalau kita di sini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, seakan-akan ibadah itu harus sholat di musola, di masjid, berpuasa, baca Al-Quran. Namun kalau ibadah ghairu makhdhah bentuknya lain seperti ibadah-ibadah yang makhdhah tersebut. Contoh ibadah ghairu makhdhah. Kita semua ini diajarkan oleh bapak dan ibu guru kita. Slogan-slogan banyak kita baca, kita dengarkan. Contohnya, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, kita melakukan kebersihan. Apa itu? Bentuk menyapu halaman, menyapu lingkungan, menyapu rumah. Ya, itu termasuk dalam kategori melaksanakan perintah agama untuk berbuat kebersihan. Nah, ini namanya ibadah yang ghairu makhdhah. Kalau kalian semua di rumah ataupun di sekolah melaksanakan kebersihan lingkungan dengan cara menyapu, dengan cara membersihkan kaca-kaca jendela dan lain sebagainya, kalau itu diniatkan bahwa ini adalah perintah agama, maka itu pun menjadi suatu ibadah. Contoh lagi, kalian setiap waktu, apa hari Sabtu, apa hari Minggu, mencuci pakaian. Nah, mencuci pakaian seakan-akan pekerjaan yang melelahkan, pekerjaan yang tidak mengenakan. Namun kalian harus tahu, ketika pakaian bajumu, apa celanamu yang sudah kamu cuci menjadi bersih dan suci, itu bisa kamu gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat.
Sedangkan di dalam sholat sendiri itu ada persyaratan yang suci dari hadas dan najis. Sholat akan sah apabila dilakukan dalam keadaan suci, baik tempat, pakaian, maupun badan. Nah, salah satunya sarana untuk mensucikan pakaian adalah harus mencuci. Untuk itu, mencuci pakaian merupakan salah satu bentuk ibadah ghairu makhdhah yang dilakukan seseorang. Karena dengan pakaian yang suci lantaran dicuci akan menjadikan ibadah makhdhah yang berupa sholat itu menjadi sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anak sekalian, apapun yang bisa kalian lakukan yang terbaik di rumah, laksanakan. Ya. Kamu seperti hari-hari sekarang ini waktunya cukup longgar. Bisa kamu melakukan ibadah kepada Allah dengan sholat duha, dengan sholat taraweh, tadarus Al-Quran. Pada jam-jam tertentu, kalian membantu orang tua, membersihkan rumah, teras, lingkungan, dan sebagainya. Dalam waktu tertentu, kalian mencuci pakaian, membantu orang tua, membersihkan tempat-tempat yang perlu dibersihkan. Itu semua bisa menjadi suatu ibadah. Kalau ini kamu lakukan, berarti kalian telah melaksanakan berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk berakhlak yang baik kepada kedua orang tua dan lingkungan. Mudah-mudahan kita semua murid SMP Negeri 1 Trawulan dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak sekalian, kalian mengisi absen dan mengisi buku catatan yang ada di dalam buku ini yang nantinya akan kamu kumpulkan ketika kalian sudah masuk di sekolah pada bulan Juni yang akan datang. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua keluarga besar SMP Negeri 1 Trawulan mendapatkan ampunan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.